Jadi ketika aku berangkat ke ajang internasional itu, aku gagal menembus top 16. Indonesia nggak masuk, terus aku kayak ini kayak panas gitu ya? gitu. Aku kayak, Kak, itu aku lupa berapa belas ribu komen. Itu kalau aku bandingin ya, persentase mungkin ada 70-30, 70-nya bulian. Lo kalau sampai balik ke Indonesia, gua akan timpukin. Ya Allah. Lo jangan sampai pulang ke Indonesia karena lo bikin malu. Terus sampai ada yang komen lebih sakit lagi, lo tuh nggak pantas lahir dari rahim ibu lo. Karena lo sudah membuat Indonesia gagal. Terus yang lebih sakit hatinya lagi tuh pemutus rantai place gitu. Aku tuh sampai setelah ajang itu, aku sampai gini, lo mendingan maki-maki gue deh daripada lo bilang gue unplace. Podcast Fix Mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix Mantap. Hai Sobat Mantap, apa kabar? Hari ini saya bahagia sekali karena pertama, saya bisa menyapa kalian semua. Kedua, saya membawa teman lama saya. Teman lama banget karena waktu kita masih sering sama-sama itu dia masih kecil, masih suka bawa tas pulang sekolah. Ya Allah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Adek, baik ya. Oke, kita kenalan dulu ya. Ya, oke. Masih saya dong tentunya yang bawain acara Podcast Fix Mantap, Mas Rere, dan saya ditemani oleh Putri Indonesia 2017. Bunga Jelita Ibrani. Gak kuku, au. Dek, apa kabar? Alhamdulillah baik, kakak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, aku seneng banget ya hari ini karena setelah berjuang begitu keras, akhirnya aku bisa mendapatkan kamu datang ke sini. Jadi kita flashback dulu. Jadi dulu kita sering show bareng gitu ya. Bunga ini masih umur, waktu itu masih SMA ya? Kak, katanya kita ngebahas, aku masih baru pulang sekolah, terus aku masih koleksi yang tengkorak-tengkorak. Iya, yang itu berarti aku kayaknya 16 atau 17 tahun. Itu SMP apa SMA? SMA. SMA ya, kelas 1 atau kelas 2 gitu kan? Iya. Jadi si Bunga ini kalau datang ke show, datang masih anak kecil. Bener-bener anak kecil, celik. Tapi nanti udah didandanin, dipakein baju, loh jadi anak gede gitu. Itu berarti umur 16 tahun. 16 atau 17 tahun. Ya Allah, lama sekali ya. Jadi kalau sampai sekarang berarti kamu sekarang umurnya berapa? 33. 33. Lama sekali. Udah beranak dua ya. Oke, nah Dek, awal mulanya gimana sih kamu kok terjun di dunia modeling? Awal perjuangan kamu seperti apa? Aku terjun di dunia modeling itu usia 13 tahun, which is tahun 2005. 13 tahun. Itu Oke. awalnya ya dorongan support dari orang tua, dari mama. Dari Mamamu artis kan ya? Artis zaman dulu ya? Mama papa artis kan waktu itu? Papa lebih kayak ini, penulis naskah. Penulis sutradara naskah, gitu. mamahnya artis. Tapi main kok berdua waktu itu di keluarga gitu kan? Zaman TVRI dulu. Iya, bener. Nah, oke. Terus mama support, kayaknya ada potensi lah, ada bakat dari aku untuk Oke. menjadi seorang modeling gitu. Nah mama waktu itu kalau nggak salah ada temennya mau ajak aku show, waktu itu show salah satu brand untuk rambut. Itu aku ingat banget pertama kali show sama Kak Dominic Diose. Itu, Oh, oke. Nah Itu setelah umur kamu berapa? Itu 13 tahun. 13 tahun. Waktu itu Dominic adalah ini ya model Udah supermodel banget. ya. Oke. Nah setelah show itu baru mamaku mendaftarkan ke Gading Model Search. Nah, dari itu pun aku pendaftarannya udah terakhir, udah mall mau tutup, kan itu kan buat mall kan? Iya, buat di Udah mall. mau tutup, terus mama tuh kayak udah Bunga ikut aja, mama yang daftarin, terus baru abis itu mama daftarin aku Gadis Sampul. Karena kamu masih kecil ya, jadi Iya, mama semua yang manage mama ya. yang manage semuanya, tapi ternyata ya memang doa seorang ibu, alhamdulillah aku Gading Model Search juara 1, Gadis Sampul aku bisa menjadi finalis, ya alhamdulillah aku sekarang bisa terjun di dunia modeling. Gitu. Oh gitu, jadi totalnya sudah berapa tahun tuh kamu berkecimpung di dunia model? Aduh, nih sama aja kayak pertanyaan matematika nih. Pokoknya dari 2005 Sampai sekarang gitu ya. Terus jadi waktu itu kamu sering show kemana-mana gitu ya. Terus saya lihat kamu juga di sampul majalah gitu kan. Terus tiba-tiba nih, udah lama saya nggak ketemu, duar, kamu muncul di TV jadi Putri Indonesia. Itu gimana ceritanya? Aku juga nggak nyangka ya Kak, aku bisa Kan ada di kamu udah titik jadi ini. model profesional dong artinya waktu itu. Alhamdulillah, Iya kan? alhamdulillah. Setiap show besar kamu ada gitu. Alhamdulillah. Nah terus gimana ceritanya?
ini bahasanya putri sekali ya. Jadi aku tuh tidak mau stuck di zona nyaman gitu. Oke. Jadi aku harus keluarlah dari lingkaran zona nyaman itu. Aku pengen sesuatu yang baru yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya gitu. Karena kan mungkin kalau modeling ya udah aku cuma hanya sekedar photoshoot, jalan di catwalk gitu. Tapi kalau di Putri Indonesia itu adalah beauty pageant di mana aku bisa menyuarakan, mengkampanyekan sesuatu dari segi perempuan muda Indonesia untuk seluruh perempuan di Indonesia gitu. Oh gitu. Salah satunya yaitu aku bisa berbicara di depan orang banyak gitu. Dan itu akhirnya kamu juga dikirim dari juara Putri Indonesia ini, kamu dikirim ke ajang internasional ya? Betul sekali. oke. Di 2017 itu juga. Oh, pengalaman apa yang kamu dapat dari itu, Miss itu? Waduh, luar biasa banget sih kayak itu pengalaman paling ininya sih. Tidak bisa aku pungkiri menjadi Putri Indonesia itu value-nya luar biasa sekali. Oh gitu? Iya, jadi 1 tahun menjabat tapi menginspirasi selamanya ibaratnya Oh, seperti gitu. itu gitu Wow, ya. luar Jadi biasa. alhamdulillah maksudnya sekarang orang mengenal aku sebagai seorang model dan juga sebagai seorang Putri Indonesia gitu. Jadi dari situ pula aku bisa apa yang tadi aku bilang kan, aku bisa mengkampanyekan atau menginspirasikan dari suatu advokasi gitu. Makanya setelah aku menjadi Putri Indonesia itu aku nggak hanya stuck ya di dunia itu aja, tapi akhirnya aku bisa merambah ke dunia. Aku alhamdulillah bisa menjadi duta kanker serviks, terus aku bisa menjadi penyelamatan orangutan Kalimantan di Indonesia iya, gitu. aktif Terus, ya di sana ya. Terus aku juga bisa menjadi celebrity ambassador Smile Trend Indonesia, yaitu bibir sumbing dan langit-langit gitu. Jadi suatu kebanggaan tersendiri untuk aku gitu. Oh, oke, luar biasa. Nah, di sini ada data kamu juga pernah menjuarai kompetisi Miss Guess Guess 2000, Guess Girl Iya. 2015, dan itu membuat kamu jadi melakukan pemotretan dan modeling di Amerika. Itu kapan sih? Itu 2015. Itu setelah kamu jadi Putri Indonesia? Enggak, aku kan Putri Indonesia 2017. Oh, jadi sebelum itu. Sebelumnya, jadi aku ikut pertama kali itu aku aku kontrak di agency dan dari pihak agensi aku mendaftarkan aku untuk Guess Girl ini. Jadi ini kan brand internasional ya, Guess gitu. Terus tapi ini aku dalam tahap Southeast Asia, bukan yang worldwide. Ini Southeast Asia. Jadi waktu itu ada Singapura, Malaysia gitu kan. Terus banyak ininya Kompetisi? Bukan kompetisi, jadi ada dari finalis sampai jadi juara itu gitu kan. Nah, yang bikin aku bangga adalah yang menyebutkan pemenangnya itu adalah Paul Marciano yang owner Guess-nya itu. owner Jadi Guess-nya. beneran ditayangin di TV, dia menyebut nama aku gitu untuk menjuarai Guess Girl Southeast Asia ini. Dan aku mendapatkan kesempatan photoshoot untuk Guess di Las Vegas. Oh gitu. Wah, Di Los Angeles, sorry. Di Los Angeles. Nah, perbedaannya apa nih? Kamu kan kalau di modeling kamu udahlah hatam gitu ya. Terus kamu masuk ke dunia pageant gitu. Apa perbedaan yang paling mendasar? Yang tadi aku bilang sih, Kak, aku jadi lebih harus banyak berbicara gitu. Itu tantangannya? Tantangannya. Dan bertemu orang-orang barunya tuh lebih kayak yang apa ya, Kak? Ya itu kita harus, ya mungkin kan modeling ya udah photoshoot, jalan di catwalk gitu. Karena kalau sekarang ini aku harus ibarat kata itu pinter berbicara gitu. Karena dulu aku aja ngomong di depan 2 orang aja aku bisa gemeteran. Nah iya, dulu mau kan kamu nangis diem banget. Nah iya itu Kok tantangan tiba-tiba aku. sekarang udah berubah total? Alhamdulillah Oh, kayak siapa yang mentraining kamu? banyak sih, Kak, karena Banyak kan ya? aku pas karantina Putri aja aku ketemu orang-orang banyak, terus aku ketemu trainer untuk public speaking, make up, catwalk segala macem. Jadi memang banyak ilmu yang didapat di Banyak sana ya. banget. Tapi katanya waktu itu kamu sempat dapat bulian banyak banget waktu kamu mewakili Indonesia. Kenapa sih? Dan akhirnya membuat kamu sampai takut balik ke Indonesia. Emang iya? Kenapa? Aku dapetin ancaman, Kak. Diancam Jadi tuh kenapa? Jahat banget siapa itu? ya seperti biasa ya. Kok orang Tapi secantik ini kok diancam-ancam? Nggak terima saya. ya seperti biasa netizen gitu kan. Kan zaman sekarang tuh ibarat kata tuh sosial media itu sangat kejam sih menurut Bener aku. Jadi ya. Kayak nggak ada batasan betul, gitu ya. karena semua orang hanya melihat sepersekian detik dari sosial media tanpa tahu kejadian sebenarnya tuh seperti apa gitu. Oke. Dan ya udah kita lihatnya dari sosial media tanpa tahu prosesnya seperti apa, mereka hanya menikmati hasilnya gitu. Nah, jadi ketika aku berangkat ke ajang internasional itu, aku gagal menembus top 16. Jadi ini
seperti apa ya, ekspektasi yang terlalu tinggi. Tapi aku bangga di situ karena mungkin masyarakat Indonesia memiliki antusias yang luar biasa dan Harapan yakin. besar Betul. terhadap aku tidak kamu. bisa menyalahkan mereka juga gitu. Tapi ketika itu aku gagal ke top 16, aku tuh kayak apa ya Kak? Hancur hidup gue gitu. Aduh Kak, itu kan aku di Las Vegas. Itu Uh-uh. satu hall itu aku hanya melihat satu bendera Indonesia. Oke. Aku tatapan aku cuma ke situ kayak oke, Indonesia harus masuk gitu. Oh, oke. Tiba-tiba terakhir kalau nggak salah itu aku kan per benua gitu. Ketika benua Asia terakhir disebut kalau nggak salah Cina, itu aku langsung kayak Indonesia nggak masuk. Terus aku kayak ini panas Zelep gitu ya. gitu. Aku kayak oke gitu. Makanya aku langsung nulis stories. Saya mengemban harapan bangsa Iya, Indonesia nih gitu Terus ya. aku langsung tulis story so sorry Indonesia gitu. Aku langsung kirim foto nangis, kirim pertama kali ke mamaku. Aku bilang kayak Mah, Bunga gagal gitu. Nah mamaku di situ yang paling support. Memang kan ibu support paling pertama Iya dong. gitu. Udah dari situ aku salahnya adalah terlalu fokus terhadap komen-komen negatif tanpa fokus ke orang yang komen-komen support positif Positif. untuk aku gitu. Oke. Kak, itu aku lupa berapa belas ribu komen. Itu kalau aku bandingin ya, persentase mungkin ada 70-30, 70-nya bulian. Oh gitu. Itu aku sampai nggak berani. Itu aku ada foto mataku sembab banget karena nangis, sampai roommate aku dari Filipina tuh sampai ngomong kayak, Bunga, are you okay? Kalau lo butuh bantuan lo bisa hubungin gue ya gitu. Aku tuh sampai kayak hilang harapan gitu loh Aduh, Kak. sedih banget. Terus pada waktu itu satu yang aku inin Kak Ivan Gunawan. Terus aku inget banget banyak yang DM tuh kayak, lo kalau sampai balik ke Indonesia gue akan timpukin. Ya Allah. Lo jangan sampai pulang ke Indonesia karena lo bikin malu. Terus sampai ada yang komen lebih sakit lagi, lo tuh nggak pantas lahir dari rahim ibu lo karena lo sudah membuat Indonesia gagal. Terus yang lebih sakit hatinya lagi tuh pemutus rantai place gitu. Aku tuh sampai setelah ajang itu aku sampai gini, lo mendingan maki-maki gue deh daripada lo bilang gue unplace gitu. Aku saking traumanya. Sampai sekarang ini aja kamu masih trauma ya, Iya, sampai tapi kalau emosional sekarang gitu. aku lebih kayak sudah berdamai dengan diri aku sendiri. Jadi kadang kalau misalkan ada yang bercandain aku ya aku bilang iya aku unplace gitu. Jadi aku kayak udah ya udah. Sudahlah ya. Ngapain juga kamu dengerin itu, kamu itu konsen Itu ke loh, yang Kak, salah negatif. aku di situ. Oh, jadi ternyata kayak gitu tuh gak penting ya. Justru kita harusnya udahlah ya gitu. Kita abaikan yang gak penting. Kita ambil yang positif-positif. Yang pasti kan yang support kamu juga banyak kan. Banyak banget. Ternyata sebenarnya ya aku tidak memikirkan itu salahnya aku. Aku hanya fokus kepada orang yang membenci aku gitu. Oh gitu. Nah, dunia modeling kan dunia yang glamour. Pageant juga dunia yang glamour. Nah, itu pengaruh nggak sih dalam hidup kamu? Gimana cara kamu menyikapinya? Karena kan nggak mungkin nih kehidupan biasa kita bawa seperti kehidupan panggung itu. Aku alhamdulillah pertama itu dari lingkungan keluarga sih Kak. Oke. Jadi memang ya mamaku dan papaku bukan tipe yang mengekang, tapi memang menjaga anak perempuan bungsunya ini gitu sampai bisa dibilang pasti orang-orang juga berpikiran dunia modeling itu lekat dengan dunia malam gitu. Banyak yang komen tuh negatifnya katanya kalau model itu pasti dugem, pasti Gaulnya nggak smoking, minum, bener. segala macam. Dan aku mematahkan itu semua gitu. Bahkan aku pernah lagi fashion show gitu. Oke. Terus waktu itu lagi marak-maraknya berita tentang seorang model yang Yang begitulah nge-fly. begitulah Di ya. TV pula gitu. Maksudnya dalam konteks yang negatif. Iya. Nah, aku bersama desainerku, aku inget banget turun dari panggung diwawancara bukan tentang karyanya tapi tentang hal negatif ini gitu. Nah, makanya sebenarnya kan kita dalam dalam profesi apapun pasti kan ada ini ya omongan-omongan negatif gitunya ya Kak. Nah, tapi gimana caranya aku bisa membawa diriku untuk nggak terjerumus ke dalam hal itu. Oh, I see. Tuh, tapi ya namanya pekerjaan ya model aku ya Tetap yang profesional ya, dan negatif atau positifnya itu tergantung kitanya ya. Nah, sebagai seorang yang pernah berkompetisi di level dunia, ada perbedaan nggak sih dengan kompetisi di dalam negeri sendiri? Perbedaan yang sih, signifikan gitu. perbedaan sih pasti ada banget sih Kak. Ada banget gitu, apalagi kan kita mengemban budaya timur ya Kak gitu. Oke. Nah, itu sebenarnya masih banyak orang Indonesia yang belum terbuka matanya akan modeling dan beauty pageant gitu, karena mereka Itu beda ya? Beda Kak, karena mungkin mereka hanya melihat kadang
maaf ya, maksudnya ada beberapa orang yang berpikiran modeling dan beauty pageant itu dari sisi negatifnya aja, hanya mengumbar aurat, badan segala macam. Glamor. Betul, makanya kayak kita seorang beauty queen itu kita ke ajang internasional, ketika kita pakai swimsuit atau ada swimsuit competition itu bukan semena-mena kita mamerin badan gitu, Mau enggak. dinilai. Iya, tapi kan justru kita juri itu adalah melihat kita dari segi healthy-nya, badannya seperti itu, bukan hanya sekedar Konfidensial porno, kita. apa-apa gitu. Nah, iya, gitu. Tapi makin kesini sih bisa dibilang Indonesia itu sudah tidak bisa dipandang sebelah mata sih Kak, karena Gitu ya? apalagi sekarang kan udah banyak banget nih, udah yang dari beberapa Yayasan Putri Indonesia juga sudah mendapatkan crown nih internasional gitu, dan sebelumnya juga udah pernah dari angkatan aku juga kan juara 2-nya Kevin Liliana udah mendapatkan mahkota. Jadi sekarang menurut aku Indonesia udah semakin dilihat dunia sih, udah untuk semakin modeling bisa dan diperhitungkan beauty ya. pageant, betul. Untuk wanita-wanita cantiknya gitu ya. Jangan salah, Indonesia penuh dengan wanita cantik Betul. ya. Jangan pernah memandang sebelah mata. Kamu sering berbagi tentang self love dan body positif ya. Apa pesanmu untuk para perempuan muda yang ingin terjun ke dunia modeling tapi masih kurang percaya diri? Waduh, ini sebenarnya sensitif ya Kak. Gitu ya? Karena aku semenjak menjadi seorang ibu, aku tuh bisa dibilang ada rasa kurang percaya diri, ada rasa minder, ada rasa tidak berharga gitu loh Kak. Kenapa? Tapi aku selalu memberikan masukan dari dulu aku sebagai Putri Indonesia ya. Ya itu sih Kak, cintai diri kamu sendiri gitu. Maksudnya lihat dari diri kamu sendiri Kelebihan-kelebihan kelebihannya gitu. kita. Karena kan setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi Benar. bagaimana kita tergantung bisa menutupi kekurangan dengan kelebihan yang kita punya gitu. Malah loh. kadang bisa menjadikan kekurangan itu menjadi kelebihan kan? Betul, karena dulu aku ya awal modeling, karena tahu nggak sih aku waktu itu show wedding, aku dibilangnya gini, kita nggak butuh yang tinggi, tapi kita butuhnya yang cantik. Sementara Nah, kamu tinggi. Dari situ aku kayak gila ya, maksudnya gue nggak cantik nih sampai nggak dapet gitu. Kamu cantik. Nah, akhirnya aku sadar kayak, nah di Indonesia juga gini loh Kak, Standar cantik. Nah, standar cantiknya kan, apalagi sekarang lagi zaman Korea. Ah. Sorry ya, maksudnya aku tidak menyinggung beberapa pihak, tapi memang sekarang standar kecantikan Indonesia itu yang dilihat adalah putih. Ada yang menstandarkan seperti Iya, itu, gitu. kulit Nah, putih lah, gitu. Nah itu apalah. makanya banyak banget juga yang DM ke aku, Kak aku pengen ikut Putri Indonesia atau ikut model, tapi kulit aku tuh gelap gitu. Nah aku tidak mau seperti itu. Jadi maksudnya apalagi kan kita Indonesia beragam gitu ya Kak. Nggak hanya kulit putih gitu, banyak beragam sekali gitu. Jadi ya hargai sih Kak gitu. Gitu ya. Jadi tidak melulu putih itu harus cantik. Nyatanya ini coklat begini melanglang buana sampai Las Vegas. Jangan sedih ya. Nah, ngomong-ngomong, kamu kan berprofesi sebagai model dengan glamornya dunia itu. Sementara kamu tiba-tiba saya melihat di TV kamu menikah dengan seorang pemain bola yang notabene hidupnya ada di lapangan. Ceritanya gimana bisa ketemu? Ceritanya dari direct message Instagram Kak. Oh gitu. Jadi beli online. Jadi ketika aku lagi ke ajang internasional itu, banyak banget public figure yang Mensupport. Salah YN, satunya. komen segala macam. Tapi memang jalannya Allah ya Kak. Cuma DM-nya dia yang aku capture gitu. Oh gitu. Berisi good luck, make Indonesia proud gitu. Aku Oke. kayak Syamsir Alam, wah pemain bola nih. Kamu udah tahu dia Aku sebelumnya. karena aku suka bola kan. Oh, kamu suka Jadi aku bola. tahu, aku capture gitu. Udah berasa di surga ya, Bu? Ternyata sekarang udah punya 2 anak sama dia gitu. Sekarang kamu udah kuasai semuanya ya. Luar biasa ya. Nah, setelah berkarir di dunia modeling dan entertainment, sekarang kamu juga ibu rumah tangga. Cara kamu menyeimbangkannya gimana? Masih model kan? Masih jalan Mau kan? terjun lagi Kak, lebih Mau tepat. kemarin saya lihat kamu comeback kok di Iya. show-nya Ivan Gunawan ya? Iya. Kamu comeback kan? Mau lagi Kak, Oh. doain ya. Mau eksis lagi sekarang? Mau karena kemarin ya dari nikah, hamil anak pertama, ngurus anak Kedua. pertama, kedua itu aku semua sendiri tanpa neni. Oh gitu. Itu Jadi- jadinya berapa tahun kamu off itu? 4 tahun. Dan sekarang anaknya udah gede-gede. Udah makanya Jadi kamu ini aku siap lagi balik lagi. balikin badan Tapi lagi. badannya udah bagus, apanya yang dibalikin lagi sih?
Nah, kebiasaan kan kalau wanita sudah melahirkan biasanya badannya hancur. Kamu kok bisa cepet balik? Caranya gimana? Aku apa ya? Nomor satu niat sih Kak. Terus nggak makan-makan gitu maksudnya? Kan sebenarnya kan kalau ngurusin badan nomor satu tuh yang paling susah tuh niat gitu. Oh, gitu? Sebenarnya tinggal ngomong udah nggak makan nasi gampang. Aku niat nggak jadi-jadi. Makanya nomor satu itu niat. Kalau aku karena memang udah niat banget dari anakku yang kedua selesai menyusui, aku udah berprinsip sama semuanya diri aku. ASI ya? Alhamdulillah Oh, ASI oke. eksklusif Kak. Jadi udah berprinsip oke, mau ngurusin badan gitu, kayak pengen kerja lagi, kebiasaan nyari duit sendiri gitu loh. Ya udah akhirnya aku memutuskan yang pertama itu aku tidak makan nasi. Oke. Sebenarnya ya kita kan orang Indonesia makan utamanya nasi gitu ya. Tapi aku makan nasi itu kalau misalkan mama mertua aku masak lauk, itu pun kayak cuma secentong gitu. Oh, gitu. Kayak cuma untuk syarat. Jadi aku banyakin protein sama sayurnya. Yang kedua karena aku pecinta kuliner, cemilan manis-manis, gula aku kurangin drastis. Nah, tapi kan kamu cinta banget sama itu. Ya tapi kan mau nggak mau. Oh, Nah nggak sekarang mau. terbukti aku alhamdulillah udah turun 10 kilo. Jadi udah nggak minum boba gitu nggak ya? Masih, tapi aku perlahan Kak. Maksudnya kan segala sesuatu nggak bisa yang berhenti stop gitu aja kan. Jadi aku perlahan tuh nurunin gula kayak misalkan less sugar atau aku tanpa gula aku ganti gulanya stevia. Oh gitu. Jadi memang harus usaha keras ya. Dan ternyata udah turun 10 kilo. Betul. Terakhir berat badannya berapa? Aduh, berapa ya? Pokoknya 76 apa 75 sekarang. Segede 75. apa itu? Sebenarnya ada yang bilang karena badan aku tinggi ya Kak. Aku tuh kalau gemuk itu lebih kelihatannya dari perut bawah sampai ke bawah itu. Oh gitu. Kalau sini aku kelihatan masih agak kurus Masih gitu. itu Kadang ya. ya pipi masih cabi-cabi. Berarti kalau photoshoot aman sebetulnya ya? sebenarnya sama, cuma untuk kayak baju desainer atau apa, untuk kalau yang bawah susah karena aku gemuknya tuh kelihatannya ke bawah. Oh gitu. Gitu. Oke, sekarang kalau misalkan nih penonton Sobat Mantap ingin tanya, kalau pengen jadi model kayak si Bunga itu stepnya dari apa sih? Kan gue udah cantik, badan gue udah bagus, gue udah tinggi. Cuman kadang saya mau nembus ke dunia itu kok susah ya. Gimana dok? Oke kan kalau karirnya bilangnya maksudnya fisiknya udah ready nih. Udah ready nih, kan sekarang banyak perawatan, terus face udah oke, jalan udah bisa belajar. Nah ternyata untuk nembus ke sana harus gimana tuh? Yang pertama kita harus cari link yang bagus sih. Maksudnya cari Oke. link yang apa ya, yang bisa dipercaya lah, yang bisa membawa kita untuk ke jenjang karir yang lebih bagus lagi di dunia modeling gitu. Yang kedua, nggak hanya sekedar fisik, nggak hanya sekedar karir, tapi kita harus memikirkan attitude. Attitude Gitu. ya. Jadi Oke. karena kan kita kalau setiap pekerjaan itu kita tidak hanya kerja sendiri, kita kerja bersama tim. Jadi gimana caranya kita bisa bekerja profesional dengan attitude yang bagus, itu nomor satu sih Kak. Oke. Nah, Dek, kan kamu ibu rumah tangga, punya 2 anak, ya kan? Terus suami kamu juga sibuk, ya kan? Kamu sekarang pengen terjun ke model lagi, balik lagi ke model. Sementara modeling itu kan makan waktu ya. Artinya gini, untuk persiapan fashion show aja kamu harus dari pagi ada GR, ada segala macam, ada fitting, ada ini kan. Gimana kamu ngatur waktunya nanti? Sebenarnya itu udah akan jadi resiko aku gitu. Oke. Nah itu yang dinamakan mungkin komunikasi yang baik sesama dengan suami ataupun dengan keluarga gitu. Makanya aku kalau misalkan dapat job gitu, aku langsung bicarain dulu sama suami. Aku selalu ngomong sama kliennya, aku tanya suamiku dulu ya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan suamiku lagi kosong atau misalkan suamiku juga lagi ada kerjaan, biasanya kita cari solusi, cari siapa yang bisa nemenin anak-anak. I see. Jadi seperti sekarang karena bisa bebarengan, ya ayo kita berangkat gitu ya. Boyong 2 anak. Terima kasih loh, kamu baik sekali. Oke, sekarang saya punya 7 pertanyaan. Oke, pertanyaan tidak susah, tapi kamu harus menjawab dengan spontan, ya. Oke. Photoshoot outdoor atau indoor? Outdoor. Fashion show glamour atau casual? Casual. Film action atau drama? Drama. Mentoring model atau jadi juri? Harus cepet lagi mentoring model. Gak boleh selfie atau gak boleh pakai filter? Mendingan gak boleh pakai filter. Fashion show dengan sepatu kegedean atau fashion show dengan sepatu kesempitan? Aduh. Sama-sama gak enak Nggak ya enak ini. Fashion show dengan
Sempit aja deh. Sakit kan? Mendingan nahan sakit. Oke, kita bahas pertama ya. Outdoor apa indoor? Photoshoot. Outdoor. Kan panas. Kamu nggak takut hitam? Apa ya? Ini atmosfernya akan lebih berasa gitu. Oh gitu. Heeh. Kayaknya lebih asik gitu Iya. ya. Oh, vibe-nya juga Tapi dapat. tergantung juga ya dari mana ya. Diterpa angin kayaknya enak gitu ya sambil bergaya gitu ya. Oh, oke, bener sih. Apalagi cewek kan rambutnya bisa berkibas-kibas gitu ya. Fashion show glamour atau casual? Casual. Kenapa? Sebenarnya ya kalau udah jadi modeling kan kita udah resiko ya dapatnya Ya, apa aja. Tapi kan kalau mau milih casual karena kalau glamour itu kan rata-rata suka ada baju yang kepanjangan gitu Yang ya. panjang. Gaun-gaun gitu ya Kak. Oh, berat aku kadang ya. suka kalau suruh milih aku mendingan sepatunya yang susah Kak daripada baju kepanjangan. Gitu ya? Karena kalau mindset aku ya penonton lihat kalau misalkan sepatu susah orang lihatnya gini, oh iya sepatunya susah gitu. Ah, Tapi I kalau see. baju kepanjangan kan mau kita harus tendang. Iya bener. Tapi kalau misalkan keserimpet atau keinjak udah kelar. Pernah jatuh nggak sih di panggung? Pernah. Pernah ya? Gimana rasanya? Ya udah habis itu langsung ya Malu ya? aja, entah dada atau Tapi malu gitu. atau apa? Sakit nggak sih? Sakit sih Kak. Sakit ya kaki ya? Sakit, iya. Oh, oke. Berapa kali pernah jatuh? Lupa Kak. Pernah tapi ya beberapa pernah, kali ya? Ya kalau yang jatuh parah ya paling cuma sekali 2 kali tapi kesandung atau kayak biasanya- cuma keseleo kepleset gitu ada. Oh gitu ya? Atau karena sepatunya ketinggian gitu? Biasanya karena dress kepanjangan, Oh, makanya dress- aku kalau disuruh milih mendingan sepatu yang susah daripada dress gitu. kepanjangan. Oh, I see. Karena suka nyerimpet itu tadi ya? Oh, oke. Film action atau drama? Drama. Drama ya? Kenapa? Ya karena aku orangnya drama suka nangis jadi karena kalau aku nonton drama percintaan atau tentang keluarga kayak ada passion sendiri aja gitu, enak nangis gitu. Ah, I see. Gak boleh selfie atau gak boleh pakai filter? Mendingan aku nggak boleh pakai filter Oh, iya ya, udah cantik ya, Oh. gak pakai filter gak apa-apa. Mentoring model atau udah jadi juri? Udah pernah dua-duanya? Udah. Oh ya, enak mana? Sebenarnya dua-duanya enak sih. Kalau juri kan tinggal duduk sebenarnya tinggal Heeh. nilai enak gitu. Heeh. Tapi kalau mentoring kita bisa berbagi ilmu gitu. Oh gitu. Jadi lebih suka Mentoring. mentoring ya. Fashion show dengan sepatu kegedean atau kesempitan? Kesempitan. Sakit Jadi, kan? mendingan nahan sakit kan daripada kegedean. Aku ntar jalannya malah lebih jelek. Lebih susah ya? Terus takutnya sepatunya mental. Kalau kegedean. Oke. Asik banget sih ngobrol. Bener loh, kamu udah berubah sekali loh Dek sama yang Alhamdulillah. dulu. Dulu tuh kamu datang diem nggak banyak bicara, Dia paling beliin main. mama kan. Kadang datang sendiri, tapi juga datang terus main handphone atau apa gitu Nggak, kan? zaman dulu ada Nintendo DS. Nintendo, iya. Sekarang udah berubah, benar-benar berubah. Alhamdulillah. Memang waktu bisa merubah segalanya ya. Oke, nah kalau dikasih kehidupan kedua selain jadi model, apa profesi yang kamu inginkan? Kalau disuruh memilih kayak gitu kayaknya enggak deh Kak. Aku nyaman dengan kehidupanku yang sekarang. Sekarang tetap jadi model aja. Asik ya jadi model ya. So totally sudah berapa tahun? Kamu dari 2000 berapa? 2005. 2005, sekarang 2025. Berarti udah 20 20 tahun kamu berkecimpung dunia model. Jadi kalau misalkan ada kesempatan lain pun kamu lebih memilih jadi model. Karena kamu udah expert di sana ya. Kamu udah mendapatkan segalanya ya di sana ya. Bahkan suami dan anak-anak juga dari sana. Alhamdulillah dapat pemain bola ya. Oke, ya. Nah, sepertinya sebenarnya asik banget ya ngobrol sama kamu, apalagi udah lama banget nggak ketemu. Jadi pengen ngobrol sana sini, ngobrol teman-teman lama gitu ya. Tapi sayangnya waktu juga dan suamimu sudah nungguin, anak-anakmu udah nungguin. Jadi kita akhiri dulu ya. Tapi sebelumnya saya tanya, jadi kamu sebetulnya seorang model, seorang aktivis tadi perempuan atau orangutan ya? Siapa kamu sebetulnya? Emang seorang model ya? Kamu lebih Bunga suka Jelita aja. Oh, Karena menurutku Putri Indonesia, modeling dan yang lain itu hanya sebatas jabatan, tapi ya aku tetap Bunga Jelita yang sebenarnya. Wanita sederhana, ibu rumah tangga. Karena pada akhirnya kodrat perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga. Oke, fix, mantap. Jadi Bunga Jelita adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai sampingan sebagai model dan beauty queen gitu ya. Ya Allah, enak banget sampingannya beauty queen. Oke, fix, mantap. Ya, dan akhirnya ngobrol-ngobrol kita udah sampai di sini dulu. Tapi next mau datang lagi kan, Dek? Insya Allah. Bener ya, janji ya. Karena sebetulnya masih butuh waktu lama untuk ngobrol lebih sama kamu. Oke, Sobat Mantap, kita akhiri dulu perjumpaan kita bareng tamu saya hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke, saya Mas Rere. Dan Bunga Jelita.
nggak kuku. Au au.